Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami mau renungkan bersama. Tuhan, Engkau berkati urapi kami, supaya firman yang kami renungkan boleh menjadi berkat dan kami dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat tema pada minggu hari ini, yakni menjalin persahabatan dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tema kita minggu ini, menjalin persahabatan dengan Tuhan. Memang sangat mudah untuk membangun sebuah persahabatan, tapi untuk menjalankannya sangat sulit. Misalkan, contoh saja, kita membangun persahabatan melalui sebuah pembentukan rumah tangga. Di awal kita menikah semuanya baik-baik saja. Tapi untuk menjalani sebuah hubungan suami istri selanjutnya memang sangat sulit. Bahkan di sana kita menemukan berbagai macam perbedaan. Pada akhirnya kita sendiri kadangkala kita bertengkar dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita memulai dengan menjalin persahabatan dengan Allah. Karena ketika kita menjalin persahabatan dengan Allah, maka semua yang menjadi persoalan dalam persahabatan di dunia ini, baik antara keluarga, persahabatan dengan sesama, semuanya akan berjalan dengan baik. Karena kita sudah tahu dasar bagaimana kita menjalin sebuah persahabatan. Dalam firman Tuhan ini, mari ada beberapa hal yang saya akan bagikan. Mari kita melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah dasar persahabatan dengan Tuhan adalah kasih. Jadi menjalin sebuah persahabatan dengan Tuhan itu didasari oleh kasih. Kasih seperti apa? Kasih yang disebut dengan kasih agape, itulah kasih Allah terhadap manusia. Saya akan membagikan kasih ini dalam 3 bagian penting yang kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menjalin persahabatan dengan Tuhan melalui kasih terbesar Tuhan. Apa kasih terbesar Tuhan? Kasih terbesar Tuhan adalah Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, sangat sulit untuk seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabatnya yang lain. Tapi kalau kita lihat Tuhan bersahabat dengan kita,
Dia buktikan dengan memberikan nyawanya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih terbesar Tuhan adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapakah anak yang tunggal? Itulah Yesus Kristus yang kita percaya, kita sembah sampai hari ini. Jadi kasih terbesar Tuhan adalah Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah dasar persahabatan dengan Tuhan adalah kasih melalui kasih tak bersyarat. Bahwa Tuhan mengasihi bukan karena kita itu orang benar, bukan karena kita itu orang baik, bukan karena status kita adalah orang kaya, bukan karena status kita adalah sebagai pejabat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan sukarela. Tuhan mengasihi kita dengan tanpa ada alasan apapun dari kita. Dia mengasihi kita dengan cuma-cuma. Dia mengasihi kita dengan tanpa daya apapun dari kita. Itu yang disebut dengan apa? Kasih tanpa syarat. Biasanya kalau kita mengasihi seseorang, misalkan saya mengasihi istri saya, itu karena dia adalah orang baik, dia adalah orang cantik menurut saya, dia adalah orang yang mencintai saya juga. Artinya saya mengasihi dia karena ada imbalannya. Dia juga mengasihi saya, ada syaratnya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun. Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Ini luar biasa. Yang ketiga adalah dasar persahabatan dengan Tuhan adalah kasih terdahulu. Bahwa kita bisa bersahabat dengan Tuhan itu bukan karena kita yang mendahului, kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tidak. Tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita belajar dalam kitab Filipi, di sana dia sampaikan bahwa dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dia datang menjadi seorang manusia, menjadi hamba yang menderita, mati, bangkit untuk kita. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, memperingati bagaimana penderitaan Tuhan Yesus terhadap kita. Itulah bukti kasihnya terhadap kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita yang terlebih dahulu mengasihi dia, tapi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia datang dari sorga. Untuk apa? Untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Yang kedua Bapak Ibu adalah dalam menjalin persahabatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan bersahabat dengan kita dengan kasih terbesarnya, dengan kasih tanpa syarat. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka yang kedua adalah harus ada respon dari kita. Sikap kita dalam menjalin persahabatan dengan Tuhan itu apa? Yang pertama, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Kata tinggallah dalam kasihku itu artinya kita harus meresponi akan kasih Tuhan, menerima, masuk dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kasih agape, di mana dia berkorban untuk kita. Oleh sebab itu mari kita memaknainya dalam hidup kita. Dan cara untuk kasih itu tinggal dalam diri kita itu adalah apa? Kita pun harus mengasihi Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, di sana dikatakan bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya bahwa mengasihi Tuhan itu bukan setengah-setengah, melainkan totalitas hidup kita harus mengasihi Tuhan. Bahkan kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, lebih dari istri kita, lebih dari suami kita, lebih dari anak kita, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari segala sesuatu. Kita harus mengasihi Tuhan.
Itu yang disebut dengan apa? Mengasihi Tuhan dengan hati. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi harus timbul dalam hati. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berkenan, bersahabat dengan Tuhan. Yang kedua adalah respon kita dalam mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan tinggallah di dalam kasih Tuhan, yaitu dengan segenap jiwa. Matius dengan jelas berkata mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, artinya seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Kadang kita berkata, istriku adalah belahan jiwaku, anakku adalah buah hatiku. Tapi bagi Tuhan tidak ada belahan. Bagi Tuhan tidak ada buah hati. Bagi Tuhan adalah seluruh hidup kita. Kita harus persembahkan untuk kemuliaan. Yang ketiga adalah tinggal dalam kasih Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yaitu mengasihi Tuhan dengan seluruh pikiran dan tenaga kita. Hanya untuk semata-mata mengasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tenaga kita, pikiran kita, segala sesuatu potensi yang ada dalam diri kita, Tuhan mau apa? Kita persembahkan bagi Tuhan. Itu bagian yang pertama dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu cara manusia menjalin persahabatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, apa respon kita? Bagian yang kedua adalah mengasihi sesama. Tidak benar jika seseorang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi dia benci terhadap sesamanya. Ciri seseorang yang mengasihi Tuhan adalah dia pasti mengasihi sesamanya. Bahkan musuhnya sekalipun dia mengasihi musuhnya. Ini adalah ciri orang yang menjalin persahabatan dengan Tuhan. Dia mengasihi tanpa syarat. Dia mengasihi bukan karena ada kelebihan orang lain. Dia mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia. Bagian yang ketiga adalah menuruti perintah Tuhan. Respon kita untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Itulah yang ada dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Di sana banyak sekali perintah yang perlu kita taati. Dan ciri orang yang menjalani persahabatan dengan Tuhan adalah apa? Dia taat pada perintah Tuhan. Kalau dalam tema kita tahun ini adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan, dan di sini ada 5 tema besar, yaitu orang yang menjalani persahabatan dengan Tuhan adalah dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah dia hidup seperti Kristus, meniru karakter Kristus. Dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, dia memiliki kedamaian dalam dirinya. Yang keempat adalah dia melayani Tuhan. Dan yang kelima adalah orang yang meresponi kasih Tuhan, yang menjalin persahabatan dengan Tuhan adalah terlibat dalam misi Allah. Amin Bapak Ibu. Dan apa berkatnya? Apa berkatnya bagi kita yang menjalin persahabatan dengan Tuhan? Dalam bagian firman Tuhan ini secara jelas dikatakan bahwa ada upah bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama adalah mendapatkan sukacita dari Tuhan. Sukacita ini tentu saja pasti diinginkan oleh semua orang. Tapi mengapa mereka tidak mendapatkan sukacita, apalagi sukacita dari Tuhan? Itu dikarenakan mereka tidak bersahabat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan, ada jaminan, itulah sukacita. Ketika seseorang pertama kali percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hal pertama, berkat pertama yang dia dapat adalah bukan kerajaan sorga, tapi hidupnya mendapatkan sukacita, damai sejahtera.
dan baru kemudian berkat-berkat yang lain dan mendapatkan berkat yang utama. Itulah kerajaan sorga. Berkat kedua bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan Tuhan adalah Tuhan menyebut kita sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Ketika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan, kita bukan lagi hamba budak, tapi kita adalah sahabat Allah. Luar biasa. Ketika kita diperbudak oleh iblis, ketika kita diperbudak oleh dosa, maka kita menderita. Tapi Yesus datang membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dan Dia memberikannya bagi kita secara cuma-cuma. Dan bagi kita yang meresponinya, kita mendapat berkat. Berkat itu adalah Dia tidak menyebut kita hamba, karena Dia membeli kita, membayar kita secara lunas, tapi Dia menyebut kita sahabat. Ini luar biasa. Berkat yang ketiga adalah di dalam bagian firman Tuhan ini berkata, apapun yang kita minta dari Tuhan akan diberikannya kepada kita. Kata apapun berarti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Banyak orang salah menafsirkan bagian firman Tuhan ini. Kata apapun berarti segala sesuatu yang kita mau Tuhan kasih. Oh, tentu tidak. Tapi kata apapun artinya apapun yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan kepada kita. Itulah berkat yang luar biasa. Makanya seorang yang melayani Tuhan selalu kecukupan. Ini bukan teologi kemakmuran. Kecukupan dalam hal ini adalah ketika dia membutuhkan segala sesuatu, dia membutuhkan sesuatu dalam hidup, Tuhan pasti berikan. Tapi berbeda dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia inginkan segala sesuatu, itu bukan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi itu berkaitan dengan hawa nafsu. Tentu saja Tuhan tidak akan menjawab, Tuhan tidak akan memberikan. Karena apa? Karena berkat yang kita terima itu bukan berdasarkan dosa, tapi berkat yang kita terima itu berdasarkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Berkat yang terakhir, apa berkat bagi kita yang menjalin persahabatan dengan Tuhan? Cara jelas dalam bagian firman Tuhan ini berkata, kita akan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada dua jenis buah dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ketika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan, maka pasti kita berhenti untuk berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, pasti ada kesadaran dalam diri kita untuk apa? Kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita meminta ampun. Itu yang disebut dengan apa? Buah pertobatan. Tetapi juga setiap orang yang menjalin persahabatan dengan Tuhan, pasti dia membawa orang lain untuk apa? Bertobat, yakni percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak mungkin seorang yang tidak bertobat dapat membawa orang lain percaya dan terima Yesus. Tetapi ketika seseorang bertobat, percaya dan menerima Yesus, maka dia dapat membawa orang lain untuk juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu buah yang pertama, buah pertobatan. Dan buah yang kedua adalah buah pelayanan. Pasti orang yang bersahabat dengan Tuhan, cirinya adalah dia terlibat dalam pelayanan. Pelayanan ini bukan hanya berbicara di atas mimbar, bukan hanya berbicara tentang khotbah, WL, singer, pemain musik dan sebagainya. Tetapi pelayanan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Mungkin tidak kelihatan bagi manusia, tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ingat bahwa apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan akan dipertanggungjawabkan nanti pada saat kita masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.